Di hadirat-Mu yang Kau nyatakan, kekuasaan-Mu nyata, pekerjaan-Mu terjadi, karena Kau Allah yang memungkinkan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Pada saat ini kesembuhan terjadi, mujizat Lazarus terjadi. Tabita bangun. Oh shera baba baba Yeshua, kera baba baba Yeshua rabasede dianse, kukurabata yase. Oh shera baba 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 shem. Jemaat Allah, di mana sekalipun kamu berada pada saat ini, bangun di atas kakimu, angkat tanganmu, dan tujukan hatimu pada Dia. Dia Yesus Kristus yang mati bagimu di kayu salib. Dia mengalahkan kematian. Kuasa kebangkitan itu yang ada padanya, ada padamu. Guna itu, karena pada saat ini mujizat Lazarus boleh terjadi kalau engkau percaya. Bukan masalah imanmu, imanmu sudah diberikan. Masalah apakah engkau percaya? Buka hatimu dan percayalah bahwa Yesus itu mampu melakukan kebangkitan Lazarus di setiap area hidupmu yang mati. Yesus, Kau Allah yang hidup. Yesus, Kau Tuhan milikku. Aku bait Roh Kudus-Mu. Pada saat ini Kau berkarya di dalamku, melaluiku. Apa yang tidak mampu aku lakukan, Tuhan, semua itu mampu Engkau lakukan menerusiku. Dalam kelemahanku kuasa-Mu dibesarkan. Dan karena pada itu Tuhan, mujizat-Mu terjadi pada saat ini. Tiada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan Yesus. Oh shekara baba baba baba. Sungguh manis berada di tempat-Mu, Tuhan. Sungguh indah berada di hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau terus berada di hadirat-Mu. Kami mau terus berada bersama Engkau. Dan karena itu, kita akan memulakan kebangkitan kita. Tapi sebelum itu, mari kita tengok kita punya announcement untuk minggu akan datang. Oke, nah ini adalah gambar-gambar yang diambil semasa Bisom yang baru-baru. Dan kita nampak lihat wajah-wajah yang diberkati. Kamu mau tahu apa yang kami belajar masa itu? Oke, let me try ya. Let me try. Alif, Beji, Mel, Dalit, Hey, Wow, Darling. Ayo, saya tidak ingat. Actually saya ingat, tapi not now. Oke, kalau mau lebih lanjut tentang Bisom, bulan ini kita akan belajar lagi. Bulan ini kita akan belajar tentang Kisah para Rasul yang dibawa oleh Pastor Ezra. Dan masa dia hari 26 sehingga 28 Ogos. So untuk maklumat lanjut sila berhubung dengan Lydia. Oke, seterusnya. Seperti biasa, walaupun masih dijalankan secara online kebaktian doa kita pada setiap hari Jumat jam 8 malam, tetapi berkat yang mengalir itu sangat-sangat nyata kami boleh rasakan.
Kalau kamu berminat, berhubung dengan pihak gereja dan sertai kami. Seperti biasa, ini adalah kesukaan ramai Connect Group kami setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Banyak perkara yang kami belajar semasa dalam Connect Group, tapi yang paling penting kami belajar tentang bagaimana ikatan sesama kami itu dapat dipereratkan untuk membangun kerajaan Allah, terutamanya bagi gereja kami sendiri. Amen. Dan seterusnya, seperti biasa, hari Minggu depan kita jumpa lagi. Amen. Oke, untuk tidak membuang masa, mari kita persilakan worship team kita. Eunice dan Joy. Semua oke? Amin. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan bagi Allah. Haleluya. Segala hormat, segala pujian, segala kemuliaan bagi Allah kita. Mari bersama-sama bertepuk tangan kepada Allah kita. Mari nyanyikan, tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kehormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan takhta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Selamanya. Kemuliaan
Tuhan kita. Haleluya. Mari beri tepukan kepada Allah kita. Haleluya. Sorak-sorak. Haleluya. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Mari kita terus meninggikan nama Tuhan kita. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Terus bersorak untuk Tuhan kita. Sorak dengan genap hati, Raja keagungan. Mari kita terus bertepuk untuk Tuhan kita. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikan ku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Rohmu kita pasti menang. Ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak bagi Tuhan kita. Sorak dengan genap hati, Raja keagungan. Tinggikan nama Tuhan lagi. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Bersorak untuk Tuhan kita. Sorak dengan genap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Rohmu, bersama Rohmu kita pasti menang. Ku pasti menang. Tinggikan nama Tuhan kita. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak bagi Tuhan kita. Sorak dengan genap hati, Raja keagungan. Tinggikan nama Tuhan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak, sorak dengan genap hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Alright.
Haleluya. Mari kami nyanyikan Datang Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Puji namamu Yesus Kristus. Amen. Engkaulah dipandang tinggi. Amen. Engkaulah hidup dalam hidup kami. Haleluya. Benar. Puji namamu selama-lamanya. Amen. Haleluya. Datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalammu. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Mari kita ambil pada saat ini Haleluya. sejenak untuk berbicara kepada Tuhan kita, mengucapkan syukur kepada Tuhan kita. Jamalah kami Tuhan, kami rindu akan Engkau Tuhan. Pulihkanlah kami Tuhan, jamalah kami Tuhan. Kami perlu sentuhan-Mu Tuhan. Haleluya Lord, haleluya Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Lord, Terima haleluya Lord. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
Allah Bapa di surga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan, semuanya Tuhan adalah untuk kebaikan kami Tuhan Yesus. Dan kami tahu Tuhan Yesus, segala yang terjadi Tuhan, dan kami percaya semua itu menurut rencana-Mu Tuhan. Dan kami juga tahu Tuhan Yesus, waktu Engkau pasti yang terbaik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Amen. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yes, Lord. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Ya Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktumu yang terbaik,
Bekerjalah kau Tuhan. Ini waktumu, ini waktumu, ini waktumu. Shera la 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 bara 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 Yesus. Shera la 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 base. Shera la 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 baya bashe. Haleluya. Ku puji kau Tuhan, kau Allah yang layak. Yesus kau yang layak. Shera la 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 bara 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 base. Sera ba 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 Yeshua raba sere anse. Hallelujah. Shekara la 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 ba sere anse de anse de aso. Kia ba 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 yase. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Hallelujah Jesus. Oh hallelujah. Haleluya Jesus. Ya Tuhan, kami siap Tuhan, berbicaralah. Engkau melihat setiap hati jemaat-Mu Tuhan. Kami siap mendengar. Mari untuk sejenak kita dengar suara Tuhan. Mari kita terima dari suara Roh Kudus yang sedang berbicara untuk kita pada masa ini. Berbicaralah kau Tuhan, kami sedia mendengar-Mu. Kami siap melakukan. Kami siap melakukan pada saat kau berbicara, pada saat kami mendengar dan akan kami lakukan Tuhan. Engkau yang puaskan kerinduan kami, kau melihat pekerjaan tangan kami. Walaupun ada masanya kami merasakan pekerjaan kami itu Tuhan tidak cukup, tapi Roh Kudus-Mu dengan lembut berkata, anakku, aku puas dengan engkau. Anakku, aku puas dengan pekerjaan tanganmu. Berehatlah. Jangan gusar hatimu. Karena aku Roh Kudus bekerja. Dan akan kupastikan rencanaku kepadamu di dalam itu akan terjadi sesuai dengan waktunya. Terimalah, terimalah. Dia sedang berbicara kepadamu. Dia mau menyentuh hatimu. Dia mau mempersiapkan hatimu. Karena lebih banyak lagi perkara yang mau dia berikan kepadamu. Dan pada saat dia memberikan itu kepadamu, karena engkau terlebih dahulu sudah menerima daripadanya, apa yang diberikan padamu itu tidak akan engkau kehilangan. Tidak akan dicuri lagi. Tapi hanya akan kekal bersama engkau. Kekal sepanjang masa. Kekal sehingga akhir hayatmu. Jemaat, apa yang kita inginkan pada saat ini? Kesembuhan jiwa kita? Kesembuhan jasmani kita? Katakan itu pada Tuhan.
Karena Yesus mampu melakukan apa yang kita pikirkan mustahil. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami membawa Tuhan teman kami Dr. Kumin ke dalam tangan-Mu. Pergumulannya itu Tuhan, Engkau yang tanggung. Darah-Mu Yesus Kristus yang mengalir di dalam tubuhnya pada saat ini menyembuhkan dia, memperbaharui setiap sel-sel tubuh badannya, sehingga kesembuhan ilahi itu mengalir dari tubuhnya. Dan sesiapa pun yang ada berada di dekatnya pada saat ini, darah-Mu Tuhan yang mengalir, menjangkitkan kesembuhan ilahi itu. Oh, Shekara Baba Yeshua. Di mana Engkau disarang, disitulah kekuatan-Mu yang akan Tuhan berikan. Dan Engkau akan melayani Tuhan di area di mana Engkau diserang. Percaya bahwa Tuhan itu setia. Sebagaimana lambat pun kita menanggapi bahwa pekerjaan Tuhan itu sudah selesai, itu tidak menghalang kesetiaan janji Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk menggunakan kamu menjadi saluran berkat-Nya di mana engkau diserang pada saat ini. Amin. Haleluya. Jemaat, hari ini kita akan belajar tentang Yusuf. Thank you AJ. Actually sekarang saya ada hati bah. Saya ingat saya mau AJ diam di sini untuk kasih teman saya. Supaya nanti kan mana tahu saya tiba-tiba menyanyikan. Bah, tapi tidak apa, saya rasa AJ sudah penat. In case kalau tiba-tiba menyanyi, dia pandai-pandai lah itu. Okay. Haleluya. Puji Tuhan. Salam damai dari saya. Long time never see. Tapi saya sangat bersyukur sebab kasih Tuhan itu sangat baik dan dia sangat setia. Dan saya percaya dimanapun kita berada sekarang, apapun yang kita hadapi pada saat ini, ingat satu perkara, tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kalau dia dapat mengalahkan kematian itu, dan dia punya kuasa melawan kematian itu, dan pada saat dia bangkit dari kematian, dia menyerahkan kita kuasa kebangkitan itu. Dan sekarang kita punya kuasa kebangkitan itu. Dengan kuasa kebangkitan ini, kita boleh mengalahkan semua simptom-simptom ataupun semua muslihat kejahatan di dalam kehidupan kita. Malah kita boleh guna itu untuk membantu orang lain juga. Tapi, adakah kamu percaya? Adakah kita percaya? Kita belajar dari Yusuf. Oke. Mari kita lihat slide kita yang pertama. Dia cakap, misi kehidupan Yusuf. Nah, di sini kita akan bercakap tentang Yusuf anak Yakub. Dan untuk tidak membuang masa, mari kita masuk terus ke dalam Kejadian 45. Oke, untuk pembelajaran kita hari ini kita tidak akan banyak menggunakan firman Tuhan. Kita akan belajar Kejadian dari 37 sampai Kejadian 45, tidak banyak. Selepas itu kita akan sentuh Yohanes juga. Lepas itu kita akan sentuh Roma juga. Jadi Kejadian, Yohanes, Roma, 3 buku saja. So tidak banyak. Oke, men? Oke, mari kita baca di sini. Dalam Kejadian 45 ayat 4 sehingga 8. Di sini berkata bahwa kata Yusuf kepada saudaranya, "Datanglah lebih dekat kepadaku." Lalu mereka pun mendekatinya. Kata Yusuf, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati atau marah kepada dirimu sendiri, karena kamu menjual aku kemari. Sebabnya Allah menghantar aku untuk mendahului kamu, supaya kehidupan dipelihara. Selama 2 tahun ini, bencana kebeluran melanda negeri ini, dan masih ada 5 tahun lagi tempo orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah mengirim aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu
di bumi dan untuk memelihara hidupmu melalui suatu penyelamatan yang besar. Oleh itu, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, melainkan Allah. Dia mengangkat aku sebagai bapa bagi Firaun dan yang dipertua atas seisi istananya, bahkan memerintah ke atas seluruh tanah Mesir. Kalau dari firman ini, sebenarnya ini adalah kesudahan daripada cerita tentang Yusuf. Tapi kalau kita nampak di sini, macam mana Yusuf dia memberitahu kepada para saudaranya itu, para saudaranya yang nanti kita belajar, kita tengok apa ini para saudara dia buat sama Yusuf. Tapi kalau kita nampak dari ini pembacaan, kita boleh tahu macam mana hati Yusuf. Dia tidak menyimpan dendam. Dia tidak, orang bilang ada kepahitan. Dia tiada itu semua. Dia sangat relax. Kenapa? Karena dia tahu tujuan kehidupan dia. Karena dia tahu tujuan kehidupan dia itu diberikan oleh siapa? Semua itu kita akan belajar. So, kita nampak misi kehidupan Yusuf. Misi kehidupan Yusuf itu dari Kejadian 45 4 sehingga 8 ini kita tahu bahwa misi kehidupan Yusuf adalah menjadi alat Allah untuk menjamin kelanjutan keturunan Israel di bumi dan untuk memelihara kehidupan Israel melalui suatu penyelamatan yang besar. Apa tajuk kita punya pembelajaran hari ini? Misi kehidupan Yusuf. Dari pasal 45, ini adalah misi kehidupan Yusuf. Nah, kita boleh tutup kebaktian sudah. Okey, belum lagi. Ini baru dia punya bunga-bunga. Okey, so dari sini kita tahu misi kehidupan Yusuf itu adalah untuk menjadi alat Allah. Kenapa dia mau jadi alat Allah? Untuk menjamin kelanjutan keturunan Israel di bumi. Kenapa? Nanti kita akan belajar juga. Dan untuk memelihara kehidupan Israel melalui suatu penyelamatan yang besar. Seterusnya, kita tengok apa yang Yusuf lalui untuk mencapai misi kehidupannya. Macam kita punya cerita juga sebagai orang percaya kan. Untuk kita sampai pada tahap di mana kita percaya Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus, ada sesuatu yang kita lalui. Lepas itu dari titik poin yang pertama untuk pergi ke poin yang seterusnya, ada sesuatu yang harus kita lalui lagi. Betul? Mari kita tengok berapa titik poin yang Yusuf lalui sehingga dia sampai kepada misi kehidupan dia yang sebenar. Kamu rasa berapa titik poin yang Yusuf lalui? Syukur puji Tuhan bukan 20. Tekak lagi. 15. Syukur puji Tuhan tidak juga sampai 15. Syukur puji Tuhan lebih dari 8. Okey, kita akan lebih dari 10. Okey, kita tengok apa yang Yusuf lalui untuk mencapai misi kehidupan dia ini. Kita tengok dalam Kejadian 37 ayat 6 sehingga 7, lepas tu kita akan masuk kepada ayat 9 lagi. Di sini dia berkata, kata Yusuf kepada mereka, dengarlah mimpi yang kudapat ini. Sewaktu kita sedang mengikat berkas-berkas gandum di ladang, tiba-tiba berkas gandumku bangkit dan berdiri tegak. Wow. Lalu datanglah berkas-berkas gandummu. Sini Yusuf berkata kepada para saudara dia. Berkas-berkas gandummu mengelilingi berkas gandumku dan sujud memberi hormat. Ayat 6 dan 7 ini adalah kisah mimpi Yusuf yang pertama yang dia bagi tahu sama para saudara dia. Ayat 9 adalah kisah mimpi Yusuf yang kedua. Ayat 9. Setelah itu Yusuf bermimpi suatu mimpi yang lain. Lalu dia menceritakannya kepada para saudaranya. Katanya, dengar,
aku bermimpi lagi. Kelihatan matahari, bulan, dan 11 butir bintang sujud memberi hormat kepadaku. Kamu rasa apa dia punya saudara rasa? Apa perasaan saudara dia apabila Yusuf menceritakan ini dua mimpi? Sudah dia cerita mimpi pertama, diorang tidak juga diberi mimpi untuk diorang boleh cerita balik. Yusuf diberi cerita kedua lagi. Apa maksudnya ini? Di sini kita nampak bagaimana Tuhan pada usia Yusuf masa ini lebih kurang 17 tahun, Yusuf mendapatkan mimpi-mimpi. Dan mimpi-mimpi ini adalah daripada Tuhan. Dan dari mimpi ini sebenarnya Tuhan memberitahu tentang rencananya di dalam kehidupan Yusuf. Sama seperti kita. Sebelum kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan melalui satu poin di mana kita mungkin mendapat mimpi bagus ataupun buruk. Tapi macam yang Roma 8:28 cakap, semua itu Tuhan boleh guna untuk kebaikan. Kan? Oke. So di sini perkara pertama yang terjadi kepada Yusuf adalah dia mendapat pemberitahuan dari Tuhan tentang rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Setiap orang yang percaya dengan Yesus Kristus, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, ada menghadapi situasi ini. Bagaimana bila itu lain cara dia? Setiap individu berbeza. Tapi yang paling penting di sini adalah kita ada encounter dengan Tuhan Yesus tentang apa yang mahu dia lakukan di dalam kehidupan kita. Kalau kita tengok lagi dalam Kejadian 37 ayat yang 11. Di sini kita tengok bagaimana reaksi saudara Yesus dan saudara Yusuf dan juga Bapa Yusuf tentang kedua-dua mimpi yang Yusuf kasih tahu. Mimpi yang menyatakan tentang rencana Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Kejadian 37 ayat 11. Maka para saudaranya menaruh hasad dengki terhadap dia. Namun ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Apabila kita menerima pemberitahuan dari Tuhan tentang rencana Tuhan di dalam kehidupannya, dan pada ketika kita memberitahu orang lain tentang apa yang Tuhan bagi tahu kita, kita akan menerima dua reaksi orang. Yang satu dengki, yang satu dia akan menyimpannya di dalam hati. Berarti pada saat kita menerima rencana Tuhan itu, kita akan menerima tantangan juga. Cuma adakah kita sedar pada saat kita cakap, ya Tuhan, saya mau menerima rencana Engkau di dalam kehidupan saya. Adakah kita sedar yang kita juga akan melalui satu rintangan. Bukan satu, tapi nanti kita tengok berapa banyak rintangan yang Yusuf lalui. So, ada orang yang akan dengki, ada orang yang akan simpan dalam hati. Simpan dalam hati arti dia macam itu Ibu Maria. Dia simpan dalam hati bila para gembala datang kepada dia dan memberitahu kepada Maria dan Yusuf tentang apa yang malaikat beritahu diorang tentang bayi itu. So, menyimpan dalam hati itu adalah sesuatu yang dia simpan dan dia percaya. Dengan siapa kita mau bagi tahu tentang rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Susah kita mau tengok mana satu yang harus kita bagi tahu. Sebab kita pun tidak tahu. Ini orang betul-betul apa yang kita lihat seperti mana itulah hati dia ataupun tidak. Tapi apa yang penting sini, bila kita menerima panggilan dari Tuhan, misi dari Tuhan, akan pasti ada tantangan dia. Seterusnya kita tengok dalam Kejadian 37. Ayat 23 sehingga 24. Di sini dia dikatakan, maka setibanya Yusuf di tempat para saudaranya, mereka menanggalkan jubahnya,
yaitu jubah indah berlengan panjang yang dipakainya itu. Lalu membawa dia dan melemparkannya ke dalam sebuah perigi yang kosong tidak baik, berair. Ini terjadi apabila dia punya para saudara kan pergi mengembala. Jadi bapak dia suruh Yusuf, kau pergi dulu tengok kau punya abang. Jadi Yusuf pun pergi tengok abang dia. Dari jauh saudara Yusuf ini melihat Yusuf. Nah itu dia si pemimpi. Mari coba kita lakukan sesuatu sama dia. Tengok apa terjadi dengan mimpi-mimpi dia nanti, dia bilang. Ini saudara dia cakap. So ini adalah apa yang saudara Yusuf lakukan terhadap Yusuf. Apa yang mereka buat? Mereka menanggalkan jubahnya. Jubah itu adalah jubah yang diberikan oleh bapak Yusuf kepadanya. Jubah yang membuatkan dia berbeza dengan adik-beradik yang lain. Membuatkan orang yang melihat tahu, oh ini memang ada Tuhan bersama dia. Tapi bila ada hasad dengki, dan bila kita bagi tahu tentang misi Tuhan itu kepada orang yang salah, ini yang akan terjadi. Mereka menanggalkan jubahnya. Dan dia melemparkan Yusuf, mereka melemparkan Yusuf ke perigi yang kosong. Ini seperti Yusuf punya status. Dirobek daripada, ditanggalkan daripada Yusuf. Selepas itu Yusuf dimasukkan perigi kosong. Dari rumah yang penuh dengan, orang bilang, semua pun ada, sekarang dia berada di perigi. Tuhan memberi misi kepada Yusuf. Yusuf mendapat jalan yang lurus, yang tiada rintangan. Betulkah? Tidak. Apa yang terjadi? Orang yang dia harapkan itulah yang menanggalkan status Yusuf itu. Dan memasukkan dia ke perigi kosong. So kita sudah nampak ada dua keadaan yang dilalui oleh Yusuf. Selepas itu dalam Kejadian 37 ayat 27 sehingga 28. Mungkin kan pada masa Yusuf di dalam perigi itu kan, sudahlah jubah dia kena buang. Mungkin di perigi itu sejuk lagi kan, jadi tanpa jubah dia rasa sejuk begitu. Mungkin Yusuf bercakap, keadaan tidak akan jadi memburuk lagi daripada ini, dia bilang. But what happened? Apa yang terjadi selepas itu? Mari kita jualkannya kepada Bani Israel ini. Jangan kita cederakan dia karena dia memang adik kita, darah daging kita. Maka para saudaranya pun menyetujui kata-katanya. Ketika para saudagar Midian itu tiba berdekatan dengan mereka, Yusuf ditarik dan diangkat keluar dari luar perigi. Mungkin masa ini kan Yusuf cakap, kan saya sudah cakap, keadaan tidak akan memburuk bah. Tidak akan jadi lebih buruk daripada masa saya di dalam perigi. Tengok saya punya saudara, tarik saya keluar juga bah. But apa dia cakap? Lalu dijual kepada Bani Ismail. Itu dengan harga 20 keping perak. Maka kumpulan orang itu pun membawa Yusuf ke Mesir. Dalam misi kehidupan Yusuf, dia dapat tantangan daripada keluarga dia. Lepas tu dia punya jubah kena ambil. Lepas tu kena buang lagi di dalam itu perigi. Sekarang dia kena jual kepada Bani Ismail. Sudah kena jual, kena bawa lagi pergi satu tempat yang bukan negeri dia. Tuhan, kau cakap saya ada misi. Tapi macam saya makin menjauh pula ni. Siapa yang pernah berfikiran begitu? Belum lagi kena, Tuhan nampak gitu.
dibawa dijual kepada Bani Ismail saudagar Midian. Dia dibawa ke tempat yang asing. Di tempat yang orang bilang, di sini kah itu penggenapan misi saya, dia bilang. So apa yang terjadi selepas itu lagi? Selepas dia dijual kepada Bani Ismail dan dibawa ke Mesir. Berapa sudah tuh? 3 sudah kan? 4. Okeylah. Nombor 1 macam syok sikit lah kan, karena bagi tahu panggilan misi. Nombor 2 tidak bagus pergi begitu. Nombor 3 karena jual, terus kena bawa pergi negeri orang. Kalau keempat macam mana? Tidak akan jadi lebih teruk bahkan, akan membaik bahkan. Yusuf, kasihan kau. Kejadian 37 ayat 33. Di sini berkata, sementara itu di negeri Mesir, Yusuf dijual oleh orang Midian itu kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, yaitu ketua pegawai di raja. Sudah dijual lagi. Apa orang bilang yang sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Siapa antara kita sudah sampai tahap nih masih mau meneruskankah itu misi kehidupan? Ayah Tuhan, very difficult lah, susah lah. Tidak apalah, saya buat sampai sini sajalah. Yang lain-lain tu biar orang lain lagi yang take over, orang lain yang continue. Ayah, terlampau susah lah Tuhan, terlampau macam, tidaklah, saya tidak lama. Saya mau give up sudah, saya mau rest, saya mau berehat. Kamu rasa begitu kok yang si Yusuf? Ada fikir masa tuh. Sementara itu di negeri Mesir, Yusuf dijual oleh Midian itu kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, yaitu ketua pegawai di raja. Nah, mari kita cek balik, apa sudah yang si Yusuf lalui. Yang pertama, Yusuf mendapatkan mimpi-mimpi. Betul? Dia mendapatkan mimpi-mimpi. Selepas itu jubah Yusuf ditanggalkan. Berarti kedudukan dia, keistimewaan dia, darjat dia dibuka, ditanggalkan. Lepas itu dia dihumban ke tempat yang orang bilang paling bawah sekali. Paling bawah, yang paling bawah sekali. Lepas itu ketiga, Yusuf dijual kepada Bani Ismail. Dia orang pergi di Mesir. Selepas itu lagi dijual lagi. Sudah dijual. Kalau kita nampakkan, wah susah kemarin susah, hari ini susah, mesti besoknya mesti susah. Ayah, tidak maulah. Mungkin kan si Yusuf bercakap begini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak bisa dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu sikap hati Yusuf. Tidak percaya? Kita tengok. Kita teruskan Kejadian 39 ayat 7 dan 9. Ayat 7.
Setelah beberapa waktu lamanya, istri tuannya mengelingkan mata kepada Yusuf dan berkata, "Mari tidurlah dengan aku." Terus apa yang si Yusuf bilang? "Alright, bebe." Kita tengok, kenapa selepas melalui semua kesusahan, saya percaya bahwa Yusuf menyanyikan lagu yang tadi kita nyanyi. Sebab ayat 9 dia cakap, "Di dalam rumah ini tidak ada seorang pun yang lebih besar kuasanya daripada aku. Dan tuanku tidak menahan apa-apa pun daripada aku kecuali Cipuan. Karena Cipuan istrinya." Adakah Yusuf tidak mau melakukan seperti mana yang digoda oleh istri tuannya itu kerana dia tidak mau atau kerana dia menghormati Potifar? Kita tengok, dia cakap, "Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berdosa terhadap Allah?" Yusuf bukan tidak mau melakukan kejahatan kerana manusia. Yusuf tidak mau melakukan kejahatan dan tidak mau berdosa kerana Allah. Berapa banyak dia punya ketidakbaikan terjadi sama Yusuf. Tapi sampai pada satu saat dia tetap tidak mau melakukan kesalahan, kejahatan yang besar dan berdosa. Bukan kerana dia takut dengan orang, bukan kerana dia takut situasi akan menjadi lebih teruk lagi, tapi kerana dia takut sama Tuhan kah? Saya rasa dia bukan takut dengan Tuhan. Bila kita pada masa kita melalui jatuh bangun di dalam kehidupan kita, kita melihat pekerjaan Tuhan itu dengan lebih nyata. Bukan kerana orang memberikan kesaksian betapa Tuhan itu bagus kepada mereka, kerana itu Tuhan akan bagus dengan kita. Tetapi kerana kita sendiri sudah merasakan kasih Tuhan, kesetiaan Tuhan itu. Dan kerana kita tahu betapa hebatnya Tuhan yang kita sembah itu, kita takut untuk berbuat dosa kerana kita tidak mahu melukakan Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Allah yang tetap setia di dalam segala kelemahan kita. Allah yang tetap memberi kita peluang sampai pada detik ini. Tuhan tidak melihat kelemahan kekurangan kita. Tapi Tuhan memberikan kita kekuatan, kuasa untuk menangkis semua kekurangan kita, memperbaiki semua kekurangan kita, memperkuatkan kita untuk dapat melawan semua yang boleh membuatkan kita jatuh ke dalam dosa. Sampai pada saat ini, Yusuf masih berpegang bahwa Tuhan itu adalah kekuatan dia, bahwa Tuhan itu adalah yang memberikan dia mimpi yang dipertunjukkan kepada Yusuf pada awalnya, dan Tuhan yang ada bersama dia pada saat dia melalui semua kesukaran-kesukaran yang sedang dia hadapi. Dan dia percaya, tetap percaya bahwa Tuhan akan membawa dia melalui semua ini. Tapi betulkah? Kita tengok lagi apa yang terjadi selepas itu. Macam Tuhan, saya percaya Tuhan. Tuhan akan bawa saya mengatasi semua ini. Sebab Yusuf tidak mahu
bersubaha, tidak mahu melakukan apa yang dia digoda. Ini yang terjadi kepada Yusuf. Kejadian 39 ayat 20. Lalu dia membawa Yusuf, lalu dimasukkannya ke dalam penjara, tempat para tahanan raja ditahan. Maka terpenjaralah Yusuf di situ. Tadi baru juga Yusuf bilang apa? Saya tidak mau melakukan dosa yang besar untuk Tuhan. Sekali tengok karena masuk lagi di penjara. Karena fitnah, lepas itu karena masuk di penjara. Berapa kali saya mau jatuh ini Tuhan? Berapa kali saya mau disakiti? Berapa kali saya harus dikecewakan hanya untuk sampai kepada misi kehidupan saya? Tapi kita tengok Yusuf. Bagaimana hati Yusuf? Karena masuk di penjara apa dia buat? Dia menangis begitu kah? Dia cakap dengan Tuhan begitu. Saya sangat suka apa yang Yusuf lakukan selepas itu. Tapi tidak apa. Kita tengok lagi. Apa yang sudah Yusuf lalui? Yusuf mendapatkan mimpi-mimpi. Wow, syok kan? Lepas itu Yusuf, dia punya jubah ditanggalkan. Selepas itu dia dijual. Lepas itu dijual lagi. Lepas itu dia digoda. Lepas itu dia difitnah. Lepas itu dia dipenjarakan lagi. Kalau kamu sampai tahap ini masih maukah? Masih maukah meneruskan misi kehidupan yang Tuhan sudah janjikan? Terlampau banyak cobaan dia. Apa yang Yusuf lakukan? Kejadian 39, 21 dan yang 23. Apa yang terjadi? Nah, kalau kita nampak di sini kan. Akan tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tidak peduli apa yang kita rasakan. Tapi yang penting firman mengatakan Tuhan menyertai kita. Kita dapat rasa Tuhan bersama kita? Tidak dapat? Tidak apa. Firman Tuhan tetap mengatakan Tuhan menyertai kita. Kita dapat rasakan Tuhan menyertai kita? Bagus. Karena memang firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Menyertai kita. Tuhan menyertai Yusuf dan menunjukkan kasih-Nya kepadanya. Lalu dia membuat kepala penjara itu berkenan kepada Yusuf. Ketua penjara itu, ayat 23, ketua penjara itu tidak perlu lagi untuk mengurus segala sesuatu yang sudah dijalankan oleh Yusuf. Karena Tuhan menyertai dan Tuhan membuat apa yang dikerjakannya berhasil. Akhirnya, selepas banyak kesusahan, selepas banyak kekecewaan, akhirnya Yusuf melihat pekerjaan Tuhan. Apakah sebelum itu Tuhan tidak bekerja, tidak berserta dengan Yusuf? Tuhan berserta dengan Yusuf. Dan saya percaya Yusuf juga mengenal kehadiran Tuhan dan penyertaan Tuhan, bantuan pertolongan Tuhan semasa itu. Tapi pada masa ini Yusuf bukan tahu, bukan percaya secara roh di dalam roh dia, bukan percaya secara jiwani dia saja, tapi Yusuf sudah melihat pekerjaan Tuhan itu secara lebih nyata lagi. Berkat kemurahan Tuhan itu kan berserta Yusuf dan lebih jelas lagi. Mari kita tengok lagi Kejadian 40 ayat 8 dan 12 sehingga 13. Jawab mereka kepadanya. Tadi kita sudah tahu bahwa pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf sudah boleh dilihat dengan mata jasmani. Jadi apa yang terjadi? Ada orang yang minta tafsir mimpi.
Di sini dia katakan bahwa jawab mereka kepadanya, kami bermimpi tetapi tiada seorang pun dapat mentafsirkannya. Kata Yusuf kepada mereka, bukankah tafsiran mimpi itu adalah daripada Allah? Ceritakanlah mimpi itu kepadaku. Bila kita tahu dan bila kita percaya dan bila kita mengalami, melihat secara fizikal akan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tahu bahwa semua itu adalah daripada Allah. Bukankah tafsiran mimpi itu adalah daripada Allah? Ceritakanlah mimpi itu kepadaku. Di sini Yusuf, dia tidak dia tidak berfikiran yang mimpi itu adalah daripada orang itu sendiri atau dari situasi, tapi itu adalah dari Allah. Tafsiran dia. Nah, dalam ayat 12, kata Yusuf kepadanya, inilah tafsiran bagi mimpimu. 3 cabang itu bererti 3 hari. Dalam masa 3 hari itu, Firaun akan membebaskan kamu dan mengembalikan pangkatmu yang dahulu kepada kamu. Lalu kamu akan kembali mempersembahkan cawan kepada tangan Firaun, seperti yang biasa kamu lakukan sebelumnya ketika kamu menjadi juru rasa santapannya. Apa yang kita nampak di sini? Kita nampak di sini bagaimana Yusuf sedang beroperasi dalam gift of the Spirit, kurnia Roh Kudus. Berarti dalam pelayanan, dalam misi kehidupan kita, Tuhan bukan saja akan membiarkan kita melalui kesusahan untuk saja-saja mau kasih susah kita. Tapi dalam proses itu, Tuhan sedang membentuk kurnia Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Malah dia juga membentuk buah-buah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Supaya bila kita sampai pada misi kita, kita bukan sampai saja, tapi kita boleh melakukan dan kita boleh, orang bilang, kita pegang, kita dapat, kita tidak akan lepaskan. Kita tidak akan, misi itu tidak akan dicuri oleh situasi ataupun orang lain. So dari sini, apa yang kita lihat? Yusuf beroperasi dalam kurnia Roh Kudus dan juga buah Roh Kudus. Dan Yusuf tahu kurnia yang dia ada daripada Tuhan. Mungkin masa ini kan Yusuf happy sudah. Wah, macam ada cahaya baru sudah, macam breakthrough sudah. Boleh sudah nih, ada kejayaan sudah. Tapi mari kita tengok dalam Kejadian 40. 14 sampai 15 dan yang 23. Di sini selepas Yusuf memberikan tafsiran mimpi itu, Yusuf berkata, tapi ingatlah aku apabila keadaanmu sudah baik nanti dan berbuat baiklah pada aku. Ceritakanlah perihalku kepada Firaun dan tolong keluarkan aku dari rumah ini. Karena sebenarnya aku ini diculik dari negeri orang Ibrani. Dan di sini pun aku tidak pernah berbuat sesuatu pun yang menyebabkan aku patut dimasukkan dalam kurungan. Namun begitu ketua juru rasa santapan tidak teringat akan Yusuf. Malah dia melupakan. Yusuf meminta orang mengingati dia. Kenapa? Supaya dia dibawa keluar daripada belenggu situasi dia. Kenapa? Sebab Yusuf bilang, saya tidak sepatutnya berada di sini. Saya tidak ada buat apa-apa yang membuatkan saya harus berada di tempat ini. Lepas itu, kota juru rasa, bukan saja dia tidak teringat akan Yusuf, tapi dia melupakan. Melupakan berarti dengan sengaja melakukan sesuatu yang orang suruh kau jangan buat. Sedih kan?
Lepas itu kita tengok lagi apa kejadian yang seterusnya sama Yusuf. Saya suka tengok yang ini. Kau tahu kenapa? Kita tengok berapa banyak sudah si Yusuf. Kejadian yang harus dia lalui. Wah, 6 sudah, 8, 9. Siapa antara kita yang mampu melalui 9 perkara di dalam kehidupan kita untuk sampai kepada misi kita? Yusuf dilupakan. Siapa yang melupakan dia? Bapak saya lupa saya sudah. Saudara-saudara saya pun lupa saya sudah. Sekarang orang yang saya bantu tafsir dia punya mimpi pun lupa saya sudah. Sangat tidak membangun dia punya rasa. Tapi apakah itu yang Yusuf rasakan? Mari kita tengok. Kejadian 41. Ini bila Yusuf sudah di depan Firaun. Sebab Firaun ada mimpi. Jadi Yusuf dipanggil. Baru si juru rasa teringat. Oh ya, ada pula itu satu tu orang Ibrani yang di sana di mana? Di penjara. Dia pula yang kasih tafsir mimpi satu hari. Pandai ya dia. Lepas tu Firaun bilang, "Oke, panggil dia." Dan kita sekali lagi tengok. Walaupun Yusuf sudah dilupakan oleh si juru rasa, tapi apabila dia dipanggil untuk mentafsirkan lagi, untuk orang bilang, Ben, tolong saya. Si Ben tolonglah saya kan. Lepas itu apa saya buat? Saya lupa apa yang pernah dia tolong saya kasih sakit lagi hati dia. Tapi bila saya memerlukan si Ben, Ben tolong lagi. Kalau si Ben punya hati kan yang bukan macam si Yusuf yang dia simpan dendam, yang dia tiada itu buah Roh Kudus, dia tiada itu kurnia roh. Apa dia bukan buat? Ya tuh hari kau sudah buat saya begini. Tapi tidak, sini Yusuf bukan hamba. Orang yang mengakui kebesaran orang lain lebih dari dirinya adalah satu kerendahan hati. Melainkan Allah sajalah yang akan memberikan jawaban demi kesejahteraan Firaun. Di penjara Firaun lah di mana dia tinggal untuk beberapa tahun. Tapi di sini dia cakap Allah yang memberikan jawaban untuk kesejahteraan Firaun. Langsung tiada rasa dendam, langsung tiada rasa kepahitan. Bila kita berada di dalam kejatuhan, keadaan yang tidak membangun kita selalu ada rasa kepahitan. Tapi mari kita belajar daripada Yusuf. Dia tetap memuliakan Tuhan. Dia tetap memberi bantuan. Inilah maksud dari apa yang hamba sampaikan tadi kepada Firaun. Yaitu bahwa Allah telah menyatakan kepada Firaun apa yang hendak dilakukannya. Yusuf ada perhubungan yang rapat dengan Tuhan. Sebab itulah dia boleh berkata bahwa inilah yang telah dinyatakan kepada Firaun apa yang hendak Allah lakukan. Kalau saya mau melakukan sesuatu, saya hanya akan beritahu orang yang rapat sama saya. Sebab saya tidak mau terjadi seperti mana yang tadi awal kita cakap, ada orang hasad dengki, ada orang yang simpan dalam hati. Artinya dia akan bantu kita dalam doa, dia akan percaya itu misi kita. Berarti di sini Allah dan Yusuf membina satu ikatan yang rapat semasa Yusuf melalui semua perkara-perkara yang tidak bagus di dalam kehidupannya. Demikian juga kita juga boleh lakukan itu. Seterusnya kita lihat. Lepas itu
Ini apa yang dilalui oleh Yusuf. Tuhan bersama Yusuf. Kemurahan Tuhan itu bersama Yusuf. Dan sikap hati Yusuf itu dibentuk dalam situasi yang dia lalui. Situasi hati kita dibentuk dari apa yang kita lalui. Positif atau negatifnya sikap hati kita itu bergantung kepada kita sendiri. Tentu Tuhan mau kita mendapatkan yang positif. Tapi kalau kita tidak mau ambil yang positif, itu masih keputusan dan pilihan kita. Dalam Kejadian 41, 29 hingga 32. Kalau di sini kan kita tengok bahwa Yusuf dia sudah mula mentafsirkan mimpi Firaun. Lepas itu dalam ayat 32, Yusuf berkata bahwa mimpi itu diulang sampai 2 kali untuk Firaun kerana hal itu sudah ditetapkan Allah dan Allah akan melaksanakannya dengan seberapa segera. Sekali lagi, Yusuf beroperasi dalam karunia word of knowledge. Kejadian 41, 33 sampai 36. Di sini Firaun mencari seorang yang arif. Sini Yusuf berkata kepada Firaun bahwa Firaun mencari seorang yang arif dan bijaksana dan mengangkatnya untuk mengetuai tanah Mesir. Selanjutnya, hendaklah Firaun melantik para pengawas. Yang sini Yusuf sedang memberitahu Firaun tentang bagaimana dan apa yang harus Firaun lakukan. Dan semua ini adalah apa yang dia terima, hikmat yang Yusuf terima daripada Tuhan dan dia sampaikan kepada Firaun. Demikian juga dalam hidup kita untuk menuju kepada misi kita. Tuhan akan mendownload kepada kita perkara-perkara yang harus kita sampaikan. Dan kita harus sampaikan itu. Kalau kita tidak sampaikan, ada kemungkinan di masa hadapan kita tidak akan beroperasi di dalam kurnia itu lagi. Kejadian 41, 39. Di sini Firaun berkata bahwa, lalu Firaun berkata kepada Yusuf, kerana Allah telah menyatakan kepadamu semua hal ini, tentunya tidak ada orang yang sedemikian arif dan bijaksana sepertimu. Apa yang kita nampak di sini, bukan Yusuf sahaja yang nampak akan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Bukan kota penjara itu saja yang melihat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Sekarang orang yang paling berkuasa di Mesir melihat pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Ada perubahan yang drastik, yang lebih baik. Kejadian 41 hingga 42. Di sini Firaun lagi berkata kepada Yusuf. Dengan ini, sebab Firaun sudah melihat akan hikmat Tuhan yang bekerja di dalam Yusuf. Jadi Firaun pun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku mengangkat kamu untuk mentadbir seluruh tanah Mesir. Kemudian Firaun mencabut cincin daripada jari tangannya dan memakaikannya di jari Yusuf. Dipakaikannya pula pakaian daripada kain linen yang halus pada Yusuf, serta dikalungkannya kalung emas di lehernya. Nah, kita nampak di sini kan, Yusuf menerima pengembalian dan penggandaan apa yang sudah dia hilang. Dia hilang apa? Dia punya jubah, dia punya kedudukan. Tapi di sini apa yang Firaun kasih dia? Dia bukan saja kasih itu jubah, tetapi dia juga dapat itu cincin. Lepas itu dia juga dapat itu kalung. Bila kita hampir sampai kepada misi kita, kita akan melihat pintu-pintu terbuka. Tapi sebelum pintu-pintu itu terbuka, banyak perkara yang harus kita lalui. Ada yang
happy, baik, ada yang sakit. Karena itu semua bermaksud untuk mempertajamkan kita punya kepribadian, memperkukuhkan struktur kita. Dari segi buah roh yang kita berikan, dari segi bagaimana kita beroperasi di dalam kurniaan Roh Kudus. Nah, dari sini kita lihat macam mana itu misi kehidupan Yusuf adalah menjadi alat Allah untuk menjamin kelanjutan keturunan Israel di bumi dan memelihara kehidupan Israel melalui suatu penyelamatan yang besar. So, selepas semua perkara yang Yusuf lalui, saya mau membawa kita kepada Yohanes 15 ayat 1 sehingga 8. Kalau di firman ini kita akan nampak bahwa bagaimana kita dikerat, bagaimana kita dicantas. Tuhan melakukan semua itu kepada Yusuf melalui semua keadaan-keadaan yang dia lalui. Apapun sekali keadaan yang kita lalui sekarang, yang sudah kita lalui sekarang dan akan kita lalui, itu adalah proses di mana Tuhan mahu mengerat setiap ranting kita yang tidak berbuah. Dan dia mau mencantas setiap ranting supaya berbuah lebih lebat lagi. Dan dalam proses itu kita dibersihkan dengan ajaran. Seperti mana Yusuf, dia diajar untuk terus berharap kepada Tuhan, diajar untuk terus melakukan berbuah, buah-buah Roh Kudus itu, dan dia diajar bagaimana beroperasi di dalam kurnia Roh Kudus. Tetaplah di dalamku seperti aku di dalammu. Ranting tidak dapat berbuah jika terpisah dari pokok anggur. Demikianlah juga kamu. Kamu dapat berbuah hanya jika kamu tetap di dalamku. Aku pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Jika kamu tetap di dalamku dan aku di dalammu, kamu akan berbuah lebat. Tanpaku, kamu tidak seperti ranting yang dikerat lalu dibiarkan kering. Kemudian dikumpulkan dan dibuang ke dalam api lalu dibakar. Sekiranya kamu tetap di dalamku dan kata-kataku tetap di dalammu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, permohonan itu akan dikabulkan. Kemudian kemuliaan Bapa ternyata apabila kamu berbuah lebat, itulah tanda kamu benar-benar muridku. Di awal firman ini dia berkata tentang mengerat. Di pengakhiran juga dia ada mengatakan tentang mengerat. Tapi ada perbezaan dia. Satu dikerat supaya kita buang apa yang tidak berbuah. Tapi ada satu yang dikerat dibuang selama-lamanya. So bila kita merasakan bahwa ada sesuatu di dalam kita yang dikerat Tuhan, dan kita merasakan ayah mungkin saya ini ranting yang dikerat untuk dibuang lalu dibakar. Tidak. Sebab kita yang di dalam Yesus Kristus, bila kita tetap menyatu dengan Tuhan, ranting yang dikerat itu adalah proses yang akan membantu kita untuk berbuah lebih baik. Dan mencantas, mengerat dan mencantas itu membuatkan kita berbuah dengan lebih lebat lagi. Tidak perlu dikerat, tidak perlu dicantas, bolehkah? Boleh. Masih boleh berbuah? Masih boleh berbuah. Tapi firman cakap di sini berbuah lebih lebat lagi. Dan itu yang mahu kita lakukan, untuk kita berbuah lebih lebat lagi. Demikian yang terjadi dengan Yusuf.
dia melalui proses pengeratan, dia melalui proses pencantasan. Semua itu adalah supaya dia boleh berbuah dengan lebih lebat. Supaya pada sampai masanya apabila kemarau itu datang, kebuluran itu datang, saudara-saudaranya dari Kanaan, dia datang pergi Mesir untuk mendapatkan makanan. Pada masa itu, Yusuf dapat memberikan apa yang mereka perlukan. Yang saya mau tekankan di sini juga adalah bila Yusuf dia melalui proses perjalanan misi kehidupan dia kan, dia tidak menjadi pemimpin yang dipenuhi dengan kepahitan. Sebab bila kita membiarkan proses perjalanan menuju misi kehidupan kita itu berbuahkan kepahitan di dalam kita, walaupun kita sampai pada masa atau tempat misi kita itu, buah yang akan kita berikan kepada orang lain itu adalah kepahitan. Dan buah itu akan dimakan orang lain. Dan kalau orang di mana kita berada itu melihat bahwa itulah buah yang seharusnya ada, mereka akan memproduksi buah yang sedemikian juga. Dan itu bukanlah apa yang Tuhan mahukan. Bagaimana Yusuf pada awalnya dia boleh bagi tahu dengan dia punya keluarga yang datang dekat sama saya. Saya ini Yusuf. Bukan kamu yang menjual saya, bukan kamu yang membuang saya sini. Tapi Allah yang mengangkat aku menjadi bapa bagi Firaun. Allah yang mengirim saya mendahului semua ini. Yusuf sampai pada saat itu dengan tiada kepahitan. Demikian juga kita boleh sampai kepada titik itu tanpa ada kepahitan. Tuhan mahu memberikan kita buah yang bukan yang diberikan daripada dunia ini, tapi buah yang dari surga, buah yang lebat, buah yang memberkati orang lain, buah yang bila dia jatuh dari pokok, jatuh ke tanah di mana kita ditanam, dia juga akan memberkati kita. Haleluya. Shekara baba Yeshua. Sededian sirada dukarabase. Shera baba Yeshua. Haleluya Jesus. Bapa Syurgawi, ajar kami Tuhan untuk tetap setia di dalam misi kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk lebih terbuka mempelajari setiap perkara yang mahu Engkau ajarkan kepada kami di dalam perjalanan kami, untuk membentuk kami berbuah roh yang Engkau perlukan, berbuah roh seperti mana yang Engkau tuntut kami lahirkan. Roh Kudus, ajar kami Tuhan untuk mengenal karunia yang sudah Engkau letakkan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk bagaimana menggunakan karunia yang sudah Engkau letakkan di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap memenangkan Engkau di dalam perjalanan kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, bila kami akan tetap bersama Engkau, pada masa itulah kami akan berbuah lebat. Oh, Syarabababashi. Haleluya Jesus. Bapa Syurgawi, terima kasih.
untuk buah yang sudah Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kalau Engkau membawa Yusuf menjadi pemenang dan berjaya melakukan misi kehidupannya, Engkau juga boleh melakukan itu bagi kami dan Engkau mahu melakukan itu kami. Tuhan, ini kami siap untuk melakukannya. Tegur kami Tuhan, cantas kami, kerat bahagian kami yang tidak berkenan, yang tidak memberkati, yang menghalang misi kehidupan kami. Karena kami Tuhan, rindu untuk melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Rindu melihat misi-Mu Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Karena kami melihat Tuhan, generasi di masa hadapan kami, dan mereka-mereka yang akan Engkau jangkau melalui kami. Kami mau mereka juga bersama-sama kami Tuhan di surga nanti. Kami juga mau mereka mengenal Engkau. Oh, haleluya Jesus. Haleluya. Bagi setiap hati yang tertuju kepadamu Bapa pada saat ini, curahkanlah Roh Kudus-Mu. Pemahaman akan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Yesus, Engkau sangat mengasihi mereka. Dan Engkau mau melakukan yang terbaik Tuhan bagi mereka. Jauh lebih baik yang daripada mereka pikirkan dan dunia ini berikan. Haleluya Jesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa karena Engkau baik. Terima kasih Yesus karena Engkau baik. Terima kasih Roh Kudus karena Engkau baik. Haleluya, haleluya. Syera Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih dari kami untuk hari ini. Saya harap kita semua diberkati dan jangan lupa untuk berjumpa lagi di minggu hadapan. Salam damai dari kami. Amen.